Kayu yang besar dulu waktu membangun ini tidak diganti rugi. Penunggunya ini orang tinggi besar bermuka merah dan berambut kuning. Dua-duanya ini. Jadi beliau marah untuk pengganti rumahnya, beliau minta tumbal untuk disajikan dengan teman-temannya. Yang memakan korban nyawa di sebuah bangunan besar yang sudah berdiri sekian tahun, buat saya sesuatu yang aneh. Karena apa? Leluhur kita di Bali tidak pernah abai dengan hal seperti ini. Mesti mengawalinya dengan ritual. Ya, buat saya di Bali tidak mungkin dibangun sebuah bangunan tanpa dilakukan permakluman dan kepastian secara fisik maupun secara metafisik terhadap lahan itu, sehingga barulah bisa dibuat sebuah bangunan. Atau kalau asal bangunannya dibuat tanpa dilakukan sesuatu sebelumnya, bangunan itu tidak akan pernah terjadi. Hati-hati dengan kata tumbal, karena itu bisa membuat orang itu menjadi sedih. Ya. Om Swastiastu, Astungkare, Salam Rahayu. Hari ini kita ketemu lagi dengan Aji Dewa Suratnayu. Kebetulan kalau dilihat dari waktunya sibuk sekali. Namun beliau memberikan masukan kepada Hindu Channel, coba Hindu Channel bisa membahas terkait dengan tumbal penglaris atau korban nyawa terkait dengan tumbal ini. Nah, apakah sebenarnya ada atau tidak yang namanya tumbal ini gitu kan, dan apakah semua kejadian yang ada terjadi di lingkungan kita atau di lingkungan dari orang lain itu disebut tumbal gitu. Nah, mari sebelum kita bahas ini kita coba mau kita tonton videonya atau langsung aja menyampaikan dulu? Langsung aja. Langsung ya. Iya. Nah, mari kita dengarkan penjelasan dari Aji Dewa Suratnayu. Ya. Apakah ada nih namanya tumbal? Tumbal ya. Gitu. Ya. Para pemirsa Hindu Channel, kalau kita bicara tumbal ya, ini kan sebetulnya di kalangan masyarakat kita di Indonesia, apalagi di Jawa, ini bukan sesuatu yang unik ya, bukan sesuatu yang aneh gitu. Termasuk juga di Bali. Tapi sebetulnya kalau tumbal itu di sana ada unsur perekayasaan. Jadi misalnya orang ingin usahanya selalu rame, kemudian selalu laris, ya. Kemudian ada juga untuk supaya sedikit berusaha tapi kaya, begitu ya. Nah ini memang katakanlah membutuhkan sesuatu yang dikorbankan. Nah sesuatu yang dikorbankan ini untuk mencapai tujuan tadi itu boleh dikatakan tumbal. Tetapi kalau kecelakaan, bencana-bencana yang terjadi terhadap sesuatu, terhadap orang, kelompok, itu tidak selamanya merupakan tumbal. Bisa saja korban karena kesalahan secara fisik misalnya, ya, salah memasang sesuatu, misalnya sebuah bangunan, kemudian campuran semen pasirnya mungkin tidak seimbang, ya, lalu besi betonnya ukurannya tidak sama, tapi dibikin bangunan bertingkat misalnya, lalu menimbulkan kecelakaan, apa tukangnya jatuh, tukangnya kena kejatuhan sesuatu misalnya, tembok begitu. Nah ini korban bukan tumbal. Jadi tumbal sebetulnya ada unsur perekayasaan, ada keinginan orang yang ingin supaya usahanya maju seperti yang saya katakan tadi, itu tumbal. Nah kemudian memang di Nusantara ini urusan tumbal ini memang bukan sesuatu yang unik. Tadi saya sampaikan juga bahwa di mana-mana bisa ada tumbal, ya. Bisa tumbalnya misalnya saya lihat beberapa perusahaan, beberapa toko lah katakan begitu, memakai tumbal, ya. Artinya dia mengorbankan sesuatu, bahkan ada yang mengorbankan nyawa. Bahkan ada istilah mencari pesugihan gitu ya, supaya gampang kaya gitu. Saya menemukan kasus ini juga, sebuah keluarga punya anak dua, anaknya insinyur duanya, tapi dua-duanya memang dikorbankan oleh orang tuanya, sehingga orang tuanya tanpa usaha apapun tetap kaya raya. Ada yang itu tumbal. Bahkan di Jawa dulu ketika di masa lalu ya ada yang namanya di setiap rumah itu
Pedanyangan Omah di Bali mirip ya dengan Penunggun Karang. Itu ada yang mengatakan jangan masang jangan bikin pedanyangan Omah, itu makan tumbal. Sebetulnya ini salah satu cara untuk membuat orang tersebut tidak memasang pedanyangan Omah, ya walaupun sebetulnya itu hanya penipuan, ya. Jadi dibilang tumbal itu bukan tumbal sebenarnya, nggak ada tumbal itu seperti itu, ya. Tapi memang dalam kehidupan kita beberapa orang itu sering merekayasa dan menyampaikan bahwa itu tumbal. Tapi hati-hati, kalau kita bicara tumbal bisa menyakiti nanti. Artinya apa? Oh dia punya usaha, makanya dia itu hotelnya laku keras begitu ya. Apakah benar tumbal? Belum tentu. Nah, kadang-kadang kalau dia memang mengalami sesuatu, ada korban nyawa, itu kita tidak boleh mengatakan tumbal. Ya jangan mengatakan tumbal, sehingga membuat orang itu nanti semakin sedih dia. Karena itu bukan tumbal, itu hanya korban karena kelalaian. Ya kelalaian kita sebetulnya, yang hidup ini lalai. Nah, tapi memang juga ada daerah-daerah tertentu, tempat-tempat tertentu, hutan-hutan tertentu, pohon-pohon tertentu yang terutama yang sudah umurnya puluhan tahun, itu memang seolah-olah bernyawa. Apalagi di Nusantara ini. Bali dan Jawa khususnya, setiap jengkal tanah itu ada energi yang menguasai. Makanya dalam Hindu seringkali dilakukan hal-hal sebagai wujud kehati-hatian. Contoh, sawah misalnya. Kita mau membangun rumah yang aslinya adalah sawah, maka kita perlu mempermaklumkan kepada si penguasa energi sawah itu bahwa kita akan mendirikan rumah. Makanya ada istilah ngeruak, wujudnya caru. Demikian juga bangunan, ya bangunan besar, ya lebih dari itu dibutuhkan kehati-hatian. Karena memang kita tidak bisa mengingkari ya. Saya sendiri pernah berada di sebuah lokasi di Jawa Tengah itu, sebuah lahan yang tidak ada pepohonan yang bisa tumbuh. Ya bisa pohon pisang pun nggak hidup. Padahal hanya berapa meter dari lahan ini pohon jati, berbagai pohon hidup. Ya. Kemudian lahan itu lahan desa. Akhirnya diserahkan kepada sekelompok orang untuk membangun rumah ibadah. Ya, mulailah mereka melakukan sesuatu terhadap lahan itu. Ternyata apa? Panitianya ada yang meninggal. Mundur mereka. Diserahkan kepada kelompok umat yang lain. Ternyata bersakitan panitianya. Sakit. Akhirnya diserahkan kepada umat Hindu. Tetapi panitianya digabung. Ada umat Hindunya, ada Nasraninya, ada umat Islamnya. Ternyata pura itu jadi. Tetapi ada sebidang tanah dari areal ini yang tidak bisa dibangun apapun. Lucunya ketika mulai akan membangun pura itu, lahan yang di pojok ini dipatok. Besoknya patoknya pindah. Dipatok lagi, pindah lagi patoknya. Akhirnya saya ke sana. Oh iya, ternyata di situ ada permukiman, saya katakan dengan bahasa saya, permukiman manusia purba yang sudah beranak pinak dan mereka sudah berabad-abad di sana dan mereka itu memuja Rudra. Ya sudah, sampai sekarang kita nggak bisa bangun apa-apa di sana. Kita biarkan seperti itu. Akhirnya pembangunan kita geser seperti itu dan tidak ada masalah. Dan di tempat lain banyak, apalagi di Bali. Setiap jengkal itu ada penguasanya, ya. Namun yang unik kadang-kadang, ya, selain para sesepuh Bali sendiri memahami bahwa membangun sesuatu di sebuah lahan yang asing diperlukan tahapan-tahapan berupa ritual-ritual. Apalagi itu bekas hutan, sungai, di pinggir danau, itu pasti ada sesuatu di sana yang harus dinetralkan dulu. Apalagi bangunan besar, hotel, sehingga kalau misalnya ada kejadian, ya bencana yang memakan korban nyawa di sebuah bangunan besar yang sudah berdiri sekian tahun, buat saya sesuatu yang aneh. Karena apa? Leluhur kita di Bali tidak pernah abai dengan hal seperti ini.
mesti mengawalinya dengan ritual. Ada kepastian bahwa alam di situ mengizinkan kita untuk membangun. Sehingga unik sekali kemudian ketika sebuah bangunan berdiri sekian tahun, baru terjadi sesuatu yang memakan korban nyawa dan baru diketahui bahwa di sana ada sesuatu yang aneh, yang unik, yang harus diperhatikan. Nah, ini aneh. Ya, buat saya di Bali tidak mungkin dibangun sebuah bangunan tanpa dilakukan permakluman dan kepastian secara fisik maupun secara metafisik terhadap lahan itu, sehingga barulah bisa dibuat sebuah bangunan. Atau kalau asal bangunannya dibuat tanpa dilakukan sesuatu sebelumnya, bangunan itu tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Banyak kejadian seperti itu, ya. Nah, mohon maaf nih Haji potong. Karena sebenarnya kita itu punya video Ji sebenarnya. Nah, apakah boleh nih kita tayangkan? Nah, boleh saja. Tayangkan, namun ini mohon maaf dari juga video ini memang dari Bali. Kami sama sekali dari Hindu Channel tidak ada niatan sedikit pun untuk mengenang juga terkait dengan para korban yang ada di situ. Kami ingin membahas bagaimana Hindu bisa dalam ajaran-ajaran agama Hindu ini bagaimana bisa bisa melihat sesuatu hal bangunan yang memang dari awal sampai dari selesai dan sampai menjadikan operasional dan bisa membantu masyarakat di situ. Namun saat ini video ini beredar bahwa terkait dengan kejadian ini bisa dikatakan ada kejadian yang fatal seperti itu. Nah, mungkin kita bisa saksikan videonya ini dari Bali. Kayu yang besar dulu waktu membangun ini tidak diganti rugi. Penunggunya ini orang tinggi besar bermuka merah dan berambut kuning. Dua-duanya ini. Jadi beliau marah untuk pengganti rumahnya, beliau minta tumbal untuk disajikan dengan teman-temannya. Kalau bisa ini diganti dengan setengah pelinggih kalau menurut Hindu atau batu besar. Tidak boleh ditembok lagi dan ditempat tinggalin di sini. Lokasinya paling bawah sebelah lip yang putus. Jadi dia minta ganti rugi. Sekarang roh-roh yang meninggal masih diikat di tiang beton ini. Ada tiang beton paling bawah. Itu yang cewek dari Singaraja. Ini yang ganteng ini dari Pelihatan. Terus ini yang dari sana, apa namanya? Badung. Dan Badung ada, Kabupaten Badung, Lotundo, ya. Ini yang cewek juga, ini dua. Nah, ini cewek dua, ya. Kasihan dengan beliau masih muda-muda. Belum dilepas, walaupun diulapin 1000 kali nggak bakalan dilepas. Besok nanti tiang eksekusi dengan jero mangku nanti membawa bandan untuk penebusan rohnya. Nah, inilah video yang bisa kita tayangkan. Sekali lagi kami mohon maaf, mungkin dari pihak keluarga menyaksikan video ini kami sama sekali tidak ada niatan sedikit pun. Namun bagaimana kita sebagai umat Hindu terkait dengan penebusan tumbal kemudian dinikmati oleh penebusan terkait dengan tumbal ini gitu kan, kemudian masih roh-rohnya masih diikat dan sampai 1000 kali ulapan pun tidak akan selesai kan, seperti itu Ji Dewo. Dan Aji Dewo tadi sudah menyinggung bahwa jika memang bangunan itu tidak diizinkan dari awal dibangun, maka memang dari awal lah itu sudah mendapatkan teguran. Ya. Jika itu sudah terbangun sampai sekarang, itu pasti itu sudah dilakukan upacara pada awal pembangunan. Ini bagaimana Haji Dewo? Ya, begini. Video ini menggambarkan situasi yang ada di sana yang tidak bersifat fisik. Dan beliau yang menyampaikan video ini, yang berbicara dari video ini, memang tidak salah, walaupun beliau menyampaikan dengan bahasa yang sederhana. Ya. Namun tadi sudah saya sampaikan, hati-hati dengan kata tumbal.
karena itu bisa membuat orang itu menjadi sedih. Ya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh beliau ini tentu tidak salah. Namun saya juga berpikir bahwa kenapa kok baru sekarang terjadi seperti ini? Dulu waktu awal mulai pembangunan seperti apa? Dan juga Miko tadi mengatakan bahwa pada awal pembangunan pastilah sudah ada ritualnya. Jadi sudah ada upacara untuk menghindari hal-hal seperti ini kan begitu. Nah, kemudian memang dalam ajaran Hindu kita bisa melihat bahwa selain ciptaan Tuhan yang bersifat fisik yang bisa kita lihat, ada juga ciptaan-ciptaan yang maha kuasa yang tidak mungkin kita lihat, yang tidak nyata, yang bersifat metafisik. Nah, kemudian yang bersifat tidak nyata ini juga bisa dibedakan berupa makhluk seperti beliau sampaikan tadi, itu tidak salah. Ada makhluk-makhluk yang memang tercipta seperti itu. Tetapi ada juga ya yang kita katakan makhluk yang sesungguhnya merupakan roh atau jiwa-jiwa manusia mati yang tidak terurus. Contoh misalnya, kita sering bicara kuntilanak. Katanya asalnya manusia. Ya. Lalu korban-korban kecelakaan di jalan, manusia. Tetapi memang nggak terurus, artinya apa? Mereka gentayangan. Nah, kalau yang model seperti ini yang berasal dari manusia mati, itu bisa disempurnakan. Kalau dibalikan kita kenal ngaben, bisa disempurnakan. Jadi jangan dibiarkan mereka gentayangan seperti itu karena mengganggu. Ya. Tetapi kalau memang mereka itu tercipta, seperti saya sebutkan tadi, tercipta sebagai manusia purba, ya, yang tidak punya badan seperti kita, itu memang ada dua hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, tetap biarkan mereka di situ karena mereka sudah beranak pinak. Ini sudah beranak pinak ini di situ dan sudah berlama-lama dan mereka lebih dulu daripada adanya bangunan. Bisa kita biarkan di sana, hanya harus ada pengelolaan yang benar, ya, perawatan, apa entah bentuknya pelinggih terserah. Ya, tapi kalau itu berasal dari roh-roh manusia mati, ya harus disempurnakan. Kita nggak bisa hanya dibuatkan pelinggih begitu saja. Ya, nah ini jadi bedakan kalau dia berasal dari ciptaan yang memang seperti itu, berarti manusia purba, itu ya kita biarkan di sana dengan sebuah tanda berupa pelinggih, atau kita nego mereka pindahkan sebuah areal yang juga terisolir dengan sebuah tanda berupa pelinggih. Tapi saya ulangi, kalau berasal dari roh manusia mati harus disempurnakan. Tidak bisa kita buatkan pelinggih yang harus dikelola, disungsung begitu. Tidak bisa. Ya. Nah itu. Jadi sebagai umat Hindu kita harus paham dua ini. Ya, ciptaan Tuhan yang kelihatan dan tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan ini juga yang memang tercipta seperti itu atau yang memang berasal dari roh manusia mati. Nah ini cara penyelesaiannya beda. Yang dari roh manusia mati harus disempurnakan ya dengan ngaben sampai sempurna, atau di Jawa dengan tas-tas misalnya, ya. Kemudian kalau yang dari memang tercipta, makhluk tercipta seperti itu, kita biarkan di sana tapi tetap dirawat, dikelola, atau kita pindahkan, tergantung bagaimana kita mampu bernegosiasi dengan makhluk-makhluk itu. Ya. Memang ada yang nggak bisa dipindahkan, tapi ada yang bisa dipindahkan. Seperti itu. Nah, kemudian masalah korban, ya, masalah korban yang beberapa orang ini itu memang ada dua persepsi, ada dua pendapat. Yang pertama, kenapa mereka mengalami itu? Karena memang jalan mati mereka seperti itu. Dan mereka masih muda harus mati, maka mereka kalau disempurnakan, mereka akan cepat reinkarnasi. Cepat reinkarnasi. Oh, disempurnakan. Sempurnakan ya. Ya. Nah, kemudian kalau beliau mengatakan tidak bisa diulapin 1000 kali pun, artinya nggak bisa dipindahkan, dipanggil begitu ya, itu dengan catatan selesaikan dulu penghuni di situ. Manusia purbanya selesaikan dulu, maunya apa, bagaimana. Setelah itu baru dilakukan penebusan. Sang roh dari korban-korban itu nanti akan diperlakukan seperti orang yang mati wajar.
Jadi ini jangan dianggap wah ini apakah ini salah pati? Apa ulah pati? Ulah pati jelas bukan. Ulah pati kan meninggal karena perbuatan sendiri, bunuh diri. Misalnya. Kalau salah pati mati karena sebetulnya mati karena tidak menyelesaikan kewajiban. Memang dulu dalam literatur kita disebutkan salah pati itu misalnya apa? Wah, diseruduk sapi, kemudian dimakan harimau seperti itu. Tapi sebetulnya salah pati itu salah kalau dia tidak menyelesaikan kewajibannya. Tapi ini ingat, kalau menurut saya ini bukan tumbal. Tumbal saya katakan tadi ada perekayasaan, ya, ada semacam penukaran untuk pesugihan misalnya, dia diberikan kekayaan, dia kemudian mengorbankan anaknya, tukeran, tumbal. Kita tahu banyak tempat-tempat yang katanya menurut cerita orang-orang itu bisa mendapatkan sesuatu ya tanpa harus kerja keras, tapi kita harus mengorbankan, tumbal. Misalnya ada kisah Belorong misalnya, itu ular besar, kepalanya manusia. Lalu di pantai utara Pekalongan ada Dewi Lanjar, ya. Kemudian di selatan ada siapa lagi, banyak seperti itu, ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, korban ini bukan tumbal. Ini korban karena kelalaian dan memang orang mati kan punya jalan sendiri. Mereka sudah memilih kematiannya seperti apa. Tentu jangan kemudian dianggap ini sesuatu yang wah itu buruk sekali nasib 5 orang. Tidak. Secara niskala tidak. Yang penting nanti mereka disempurnakan lewat ritual. Apalagi di Bali pastilah ritualnya ada. Di Bali banyak orang-orang wikan, banyak orang-orang bijak, banyak orang-orang mampu, banyak guru besar secara fisik maupun guru besar secara rohani, banyak. Ya. Nah, bentuk penebusan yang disampaikan oleh beliau ini tidak salah, harus menebus. Artinya, katakanlah ketika kita melakukan kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan itu kita harus membayar sesuatu, namanya penebusan. Jadi ini tidak salah ini. Ya. Kecuali setelah dilakukan ritual-ritual penebusan atau sudah disempurnakan, tetapi masih juga, nah ini perlu ditelusuri lagi, ada apa? Ada apa di situ? Nah tentu ini memerlukan orang yang mampu, ya mampu melihat dimensi itu, punya akses dia ke dimensi itu, dan dia mampu nego. Karena bagaimanapun juga semua makhluk ciptaan Tuhan itu sebetulnya menganut konsep ahimsa. Jadi bukan karena kesalahan si penghuni, tetapi memang sudah jalannya yang mati. Ya. Nah, ingat, semua ciptaan Tuhan itu tahu bagaimana mereka harus mencapai Tuhan. Tetapi mereka hanya tahu bahwa hanya manusia yang punya peluang untuk itu. Oleh karena itu semua makhluk di luar manusia ingin berbuat jasa untuk manusia. Supaya dia mendapatkan peluang itu. Berbuat baik untuk manusia. Jadi sekali lagi saya ingatkan, maaf, ini bukan tumbal. Ini korban, tetapi itu juga jalan yang sudah dipilih oleh mereka berlima. Orang mati punya jalan sendiri. Mereka sudah tahu kapan dia harus mengambil jalan itu. Itulah sebetulnya yang saya pelajari, dan saya kira tidak jauh berbeda dengan apa yang diajarkan dalam ajaran Hindu kita, seperti itu. Nah, Aji Dewa, mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Ya. Gitu. Jadi bagaimana kegiatan-kegiatan yang Aji lakukan untuk melakukan upacara-upacara menangani roh-roh? Mungkin jika secara sederhananya bagaimana, kemudian jika seperti yang terjadi kejadian-kejadian besar itu kita harus bagaimana, apalagi ini kan disebutkan bahwa Aji Dewa menyebutkan jika memang tidak dibangun, tidak berdiri sampai saat ini, berarti udah dari awal kejadiannya kan gitu. Namun ini sampai berdiri sampai awal, dan ini juga dengar-dengar kan bahwa ini nanti tidak akan ditempati lagi, kan sayang sekali kan gitu, apa namanya, gedungnya. Nah mungkin bagaimana Aji ketika melakukan ritual-ritual di luar sana untuk menangani solusi-solusi seperti ini?
ini pentingnya pemahaman tentang konsep Trihita Karana. Kalau kita tidak memahami yang tiga ini, maka kita akan sulit menangani hal-hal yang muncul di alam ini. Ya, artinya apa? Dengan mengharmoniskan diri dengan Tuhan dan semua manifestasinya, dengan semua makhluk, tidak hanya manusia, dengan lingkungan yang penuh dengan dimensi yang kita sering tidak pahami, kita harus bijak. Artinya apa? Kita tahu bahwa kekuatan itu ada di alam. Ya, karena alam ini punya kekuatan, oleh karena itu alam ini bisa stabil, bisa sinkron dengan penghuninya dan juga dengan yang maha kuasa. Oleh karena itu kita harus tahu bagaimana kita bisa menjinakkan alam ini. Tentu yang dimaksud adalah bagaimana kita berbaik-baik dengan penghuni alam lingkungan ini, yang sering kita sebut dengan alam bawah, alam bur. Ya, ada pola-pola sederhana sebetulnya yang kita bisa lakukan. Misalnya, ada kasus begini. Belum lama ini di Banyumas ada seorang penderes itu yang cari gula kelapa itu, naik kelapa, jatuh, koma, masuk rumah sakit, 1 bulan koma, nggak sadar-sadar. Saya bilang sama mangkunya, mangku, karena di Jawa kita tahu seperti apa leluhur Jawa di masa lalu, bagaimana penghuni alam bawah di Jawa. Jadi ada ritual yang harus kita lakukan dengan bahasa lokal, tapi sarananya harus sarana lokal yang dikenal oleh alam lokal. Udah bawa aja cok bakal, lalu tirtenya ambil dari pura, bawa ke bawah pohon kelapa itu, lalu ngomong di sana. Karena begini, kita ngomong untuk memanggil lapisan tubuh dari orang yang jatuh itu. Lapisan, maksudnya bukan lapisan tubuh fisik ya, lapisan tubuh halus dari orang yang jatuh itu. Karena begini, orang yang jatuh, orang yang mendadak kena sesuatu, dia mesti kaget. Kaget ini dia tidak pernah berencana untuk kaget. Pasti dia kaget. Kaget ini menyebabkan ada lapisan tubuh halusnya yang terlepas. Dan itu bergambar di sana. Jadi di bawah pohon kelapa itu ada gambarnya dia. Gambar loh, abstrak, ada gambarnya. Ini harus dipanggil pulang. Ngomong dengan bahasa biasa aja, bahasa lokal aja. Pakai sarana yang dikenal. Nah, ini dengan sarana yang dikenal ini, ketika kita ngomong, maka yang kita mohonkan supaya dikembalikan akan dikembalikan. Jadi setelah 1 bulan koma, dokter juga bingung. Akhirnya mangku saya suruh ke sana, bawa itu. Lalu bawa tirta dari pura. Nah, pura dari tirta itu kan mewakili beliau yang maha kuasa. Lalu kita yang datang ke situ kan mewakili manusia. Alam di sana pasti akan memberikan restu. Sadar dia, sehat. Saya kemarin ke sana ketemu orangnya. Oh, hidup? Iya. Wah, bagus itu saya bilang. Tapi jangan sering-sering jatuh, saya bilang gitu. Nah, yang kedua, di daerah Pekalongan. Ada seorang ibu yang dia mencari sesuatu di dekat kantor kelurahan, ada jurang cukup dalam, terjatuh ke sana. Jatuh jurang ibu itu. Akhirnya selama hampir 2 tahun dia itu katakanlah tidak bisa beraktivitas karena lumpuh, seperti orang lumpuh. Saya ketemu, saya bilang, ibu pernah bermimpi di tempat ibu jatuh? Iya, berarti ada lapisan badan halus ibu yang masih ada di sana. Nah, kita tebus, ayo. Saya bawa cengkir kelapa gading ke sana, ya. Saya percikkan di tempat beliau jatuh itu. Kemudian saya ngomong, tolong kembalikan bagian badan halus ibu yang jatuh di jurang sini. Sembuh dia. Nah, itulah yang sangat umum dilakukan di Bali yang namanya ngulapin kalau orang mengalami kecelakaan. Mempercepat proses kesembuhan. Walaupun dia sudah masuk rumah sakit,
lama sembuhnya, tapi kalau mau cepat sembuh, kembalikan bagian badan halus yang tersisa di tempat dia mengalami kecelakaan. Apalagi kecelakaan itu yang memakan korban jiwa, tabrakan, meninggal di situ. Bawa ke kampungnya jenazahnya. Tapi masih ada yang ketinggalan di situ, lapisan badan halusnya ketinggalan. Itu kemudian diulapin. Namun juga kalau orang yang ngulapin ini tidak punya cukup, katakanlah energi untuk mengajak dia pulang, agak sulit juga. Ya. Nah, kemudian ketika ada anak-anak SMP naik sepeda jatuh di pinggir jalan, giginya rontok, patah giginya 4. Kemudian kita ngulapin di mana? Kita ngulapin di mana saja asal di tanah. Di sana tanah, di sini tanah. Jadi tidak mungkinlah kita ngulapin di jalan tol misalnya. Wah, bisa rame urusannya. Nah, kita bisa ngulapin di mana saja asal dia ada tanah. Nah, saya lakukan seperti itu. Jadi tidak harus di tempat kejadian. Tidak harus di tempat kejadian. Nah, inilah salah satu katakan semacam weda-weda lokal. Jadi yang muncul dari tradisi-tradisi namun bersumber dari ajaran-ajaran Weda sendiri. Bagaimana kita menangani hal-hal seperti ini. Banyak kasus seperti itu. Hanya ingat, kalau kecelakaan sudah lewat 3 hari, baru kita coba untuk nebus, ngulapin, hati-hati. Karena apa? Lewat 3 hari, bagian badan halus, lapisan badan halus yang tinggal di sana, itu sudah bisa dikuasai oleh dimensi lain. Agak berat. Karena apa? Dimensi lain itu berasal juga dari orang yang celaka. Dan dia senang kalau ada orang-orang lain yang juga celaka. Ada teman dia. Hati-hati. Maka seringkali sebuah pembunuhan yang sudah lewat beberapa hari di sebuah tempat diketemukan jenazahnya, sulit untuk diulapin, sulit ditebus. Karena dia sudah dikuasai oleh dimensi lain. Ini pengalaman. Karena dulu ada seorang polisi yang datang ke rumah, dia dapat tugas untuk menyelidiki pembunuhan sebuah mayat wanita, tapi sudah hampir 1 bulan, sudah membusuk, ternyata sulit untuk mendeteksi, untuk mencari jiwa, roh, dan pembunuhnya. Sangat sulit seperti itu. Jadi banyak kasus lah di daerah itu, macam-macam. Masalahnya kan ini yang sebetulnya buat saya nggak pas ini. Lalu umat selalu menganggap kita ini pintar segalanya, tahu segalanya. Seringkali kita bingung. Waduh, gimana ya? Mau nggak mau akhirnya ya terpaksa lah. Untuk apa? Untuk agar kita juga berupaya untuk membantu masalah umat. Seringkali masalah-masalah seperti itu. Aji Dewa matur suksema. Mungkin ini bisa menjadi pembelajaran baru bagi kita umat Hindu yang ada di daerah-daerah yang mungkin mengalami sedikit musibah kecil gitu kan. Bisa dilakukan apa yang disampaikan oleh Aji Dewa Suratnaya, dan tidak semua kejadian ataupun musibah itu disebut merupakan tumbal gitu kan. Tidak semua. Dan mungkin inilah pembahasan kami dari Hindu Channel bersama dengan Aji Dewa Suratnaya. Akhir kata kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Suksema Aji Dewa, sehat-sehat.